Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Muhammad Nuruddin. Pada kesempatan ini kita masih akan melakukan pembelajaran tentang bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Carane takbiratul ihram. Ngangkat tangan loro nganti sak dhuwure pundak. Kelawan epek-epeke dibuka, banjur tangane diselehake ana ing sak dhuwure weteng, sak ngisore dodo. Tangan tengen nyekel ugel-ugel tangan kiwa. Kelawan maca Allahu Akbar. Terus disambung kelawan doa iftitah. Jadi caranya takbiratul ihram itu kedua tangan dibuka sampai di atasnya pundak seperti ini. Kemudian telapak tangan dibuka seperti ini. Lalu tangan ditaruh di atasnya perut di bawah dada. Tangan kanan ini memegang ugel-ugel atau mata tangan ini ya. Pegang mata tangannya kiri seperti ini. Dibarengi dengan lafal Allahu Akbar, lalu disambung dengan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian setelah doa iftitah selesai, lalu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Sing dadi imam sakwise maca Fatihah supaya mandeg kira-kira sak wacan Fatihah perlune makmum bisa ngrungokake wacane surat. Sapa kang maca amin bareng karo amine malaikat mongko kabeh dosane diapura dening Allah. Dene amine malaikat iku bareng karo amine imam. Mula sing dadi imam supaya banterake suarane nalikane maca amin, perlune makmum bisa bareng amine iki supaya direstokake temenan. Ketika makmum itu membaca amin bersamaan dengan aminnya imam, itu sama dengan bersamaan dengan aminnya malaikat. Nah, di situ nanti dosa-dosanya akan dihapus seperti itu. Yang menurut kitab ini. Nah, setelah itu kemudian membaca surat pendek ya. Surat pendek bisa ya siang hafal, Qul Ahad, Qul A'udzu Birabbin Nas dan lain sebagainya. Yang carane rukuk, sakwise rampung maca surat, banjur tangan lorone diangkat sak dhuwure pundak nganti kanthi maca Allahu Akbar, banjur merkungkung mbungkuk tangane karo nyekel dengkul. Tur dengkule kudu dijejekake antarane sirah karo geger supaya rata. Dadi aja nganti sirahe iku dingkluk. Yang wis sempurna nuli maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya, setelah membaca surat selesai, kemudian rukuk. Nah, di mana rukuk ini caranya adalah mengangkat tangan sambil membaca Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, lalu tangannya ditaruh di dengkul. Tangannya ditaruh di dengkul, kemudian geger itu apa ya? Punggung. Nah, punggung ini supaya rata dengan kepalanya supaya rata seperti ini ya. Jangan sampai kepalanya dingkluk ini gitu ya. Kepalanya juga rata dengan punggung. Nah, ketika sudah seperti itu, lalu membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah rukuk selesai, lalu iktidal. Caranya iktidal, tangane karo diangkat sak dhuwure pundak, banjur dilepasake mengisor. Aja nganti tangane diobah-obah. Lan olehe ngadeg supaya sing jejeg kanthi maca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati dan seterusnya ya. Jadi setelah kita rukuk ya, kemudian kita iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya dilepaskan, tapi jangan sampai gini-gini. Ini yang sering kali orang tidak sadar, langsung tempelkan di pupu atau gimana biar nggak gerak. Nah, setelah itu membaca Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah iktidal kemudian sujud. Caranya sujud nalika mudun tangane ora perlu diangkat mundur. Nah, ini tadi mau rukuk kan tangannya diangkat, mau iktidal tangannya diangkat. Nah, ini ketika mau sujud itu nggak usah diangkat tangannya, langsung saja turun untuk sujud. Luwih dhisik dengkule diselehake ing bumi. Jadi yang terlebih dahulu itu dengkulnya dulu. Jadi lututnya dulu ditaruh di berlutut, ya lutut dulu, ya. Jadi lututnya ditaruh di alas dulu. Kemudian baru tangannya seperti ini ya. Banjur tangan loro nih selehake ana ing bumi. Bathuk lan irunge tetepake ana ing bumi. Aja nganti bathuke mau ana rambute kang mengarep. Luwih-luwih wong wadon aja nganti rambute iku katon. Nah, setelah dengkul
kita berlutut dia di atas alas, dengkulnya kita taruh di alas atau di bumi, kemudian tangannya, lalu batuk dan hidung ini juga harus terkena alas atau kena bumi ya. Kemudian yang perlu diperhatikan jangan sampai di dahi ini atau di batuk dahi ini ada rambut. Biasanya yang perempuan, yang laki-laki juga bisa, biasanya yang rambutnya panjang tuh jangan sampai rambutnya di dahi. Itu ya. Lamun nganggo kop ya, aja nganti nutupi batuke nalika sujud. Apa dene lamun ditutupi sapu tangane. Sebab iku bisa ndadekake ora sahih salat. Nah, ini bahkan ketika kita pakai kopiah itu jangan sampai kopiah ini kita menutupi gini ya. Nah, ini kan menutupi ini. Nah, ini nggak boleh. Karena dahi ini bagian dari sujud maka harus terkena alas. Ini diusahakan. Nah, seperti ini atau seperti ini ya. Yang penting dahinya ini bisa jangan sampai menutupi dahi. Nah, nanti ada rambut juga, apalagi ditutupi dengan sapu tangan, nggak boleh. Nah, ini bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Ini menurut kitab ini ya. Lan maneh, sikile supaya diatur kaya wong jinjit. Bokonge diangkat, sikute aja nganti dipepetake weteng. Luwih becik tumrap wong lanang. Sikute dipenggangake. Mengkono mau lamun orang ngalang-alangi kancane sing jejeri sembahyang. Dene tumrape wong wadon iku malah ora apik lamun dipenggangake. Sikute nalikane mudhun maca Allahu Akbar, banjur maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu diingat juga kakinya itu harus seperti kita jinjit ya. Kakinya itu harus mancat gitu ya. Mancat seperti ini ya. Ya, jangan sampai kakinya nggak mancat. Jadi bagian dari sujud itu ada 8, ya kita hitung bareng ya. Jadi kedua telapak tangan 1, 2, kemudian dahi 3, 4 hidung ya, 4 terus kemudian kedua dengkul ya, kedua lutut 5, 6, 7, 8 kedua telapak kaki. Nah, semuanya itu harus bersujud, harus terkena alas atau terkena bumi ya. Kena alas. Jadi kakinya yang telapak kaki itu harus seperti kita jinjit itu ya. Itu. Nah, kalau laki-laki yang lebih baik agak megang, tapi yang perempuan agak dikempit seperti ini ya. Sambil membaca Allahu Akbar kemudian disambung dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian setelah itu adalah duduk di antara dua sujud. Yen wis rampung oleh maca mau banjur tangi sangka sujud kanthi maca Allahu Akbar. Luwih dhisik bathuke diangkat banjur tangane loro diselehake ana ing dhuwur pupu kanthi mekar epek-epeke lan derijine kabeh. Pucuke deriji supaya madani karo pucuke dengkul. Nah, sikile sing kiwa dilungguhke, delamakane sing tengen ngedek kaya wong jinjit. Delamakane ngedek, derijine ditekuk. Nuli maca Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, tadi tangan ditaruh di pupu, kemudian kaki yang kanan itu jinjit ya, dan kaki yang kiri ditaruh di bawahnya pantat ya. Sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Caranya sujud kapindo. Nah, kemudian setelah duduk di antara dua sujud, lalu sujud yang kedua. Caranya sujud kapindo iku padha karo sing wis keterangake ana ing dhuwur mau. Uga wacane ya padha. Yen wis rampung sujud kapindo, ketika sudah selesai sujud yang kedua, iki diarani oleh sak rakaat. Mula yen arep salat patang rakaat kudu ngadeg maneh nglakoni kaya mau, yaiku maca Fatihah sak teruse. Nah, ketika sudah selesai sujud yang kedua ini sama persis dengan sujud yang pertama tadi. Ketika sudah selesai sujud yang kedua ini diarani atau diartikan sudah 1 rakaat. Kalau kita mau sholat 2 rakaat ya berarti memulai kembali dari Fatihah lagi. Kalau 4 rakaat itu sebagai 4 rakaat. Seperti itu ya. Caranya ngadeg maneh iku mengkini. Bathuke diangkat dhisik, banjur tangane diangkat diselehake ana ing pupu, sikile jinjit, nuli tangan kiwa tetep ana ing pupu, tangan tengen nyekel bumi. Terus ngadeg kanthi maca Allahu Akbar yen wis oleh 2 rakaat supaya tahiyat oleh
tahiyat awal dhisik nuli nutupake patang rakaat. Jadi caranya berdiri itu tangannya masih tetap di tangan ini ya masih tetap di buku. Lalu berdirinya ini tangan kanan ini pegang bumi untuk kita ngangkat berdiri seperti ini ya. Caranya tahiyat awal. Lungguhe tahiyat awal kaya lungguhe antarane sujud loro mau. Mulai ditambahi sithik yaiku nalika wis maca asyhadu alla ilaha illallah iku derijine didudingake mengarep yaiku deriji penutuh kang tengen. Dene liyane deriji kaya wong gegem. Deriji kiwa ora oleh apa-apa. Ini, nah ini sebelum tahiyat akhir ya. Jadi tahiyat awal itu sama saja seperti duduk di antara dua sujud tadi. Nah, namun ketika membaca tahiyat kemudian sampai pada asyhadu alla ilaha illallah itu tangan kita telunjuk seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Tangannya ditelunjukkan dan kita seperti ngegem seperti itu ya. Telunjukkan. Dan yang lainnya nggak boleh, yang gegem yang tangan-tangan ini ya. Kemudian tahiyat akhir tangane loro di derijine padha karo nalika tahiyat awal. Sing bedakake iku sikile kiwa dilebokake menengen. Telapakane ana ing ngiwa ing ngisore gerese sikil tengen. Kaya nalika lungguh antarané sujud loro mau yen wis rampung nuli maca tahiyat akhir. Nah, untuk tahiyat akhir ini hampir sama seperti duduk di antara dua sujud atau tahiyat yang pertama, cuma yang membedakan ini letak kakinya. Kalau tadi tahiyat awal atau yang duduk di antara dua sujud kan kaki yang satunya itu di bawah bokong ya. Nah yang ini kaki yang kiri ini dimasukkan ke dalam kaki yang kanan sehingga bokongnya itu langsung menapak di alas itu. Ini bedanya cuma. Jadi yang tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud tadi itu kaki yang kiri kan diduduki oleh pantat kita. Nah, sedangkan di tahiyat akhir ini pantatnya itu langsung duduk di alas, sedangkan kaki kiri kita itu dimasukkan ke kaki kanan. Nah, seperti itu. Kemudian sambil membaca tahiyat akhir. Kemudian yang terakhir ditutup dengan salam, yakni menoleh ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan penjelasan kali ini bermanfaat. Manakala ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.